Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Awi Wardana. Salam semangat, salam cerdas, maju terus pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang pendidikan. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol tentang IKM, seru ya ngobrolnya. Terima kasih para pendukung. Jangan lupa like, share, and comment sodakohnya. Karena sodakoh like, share, and comment berkah untuk Anda. Semoga channel kita semua, channel Anda booming dan barokah. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang aspek pendidikan, yaitu layanan prima pendidikan. Pernahkah Anda mengalami repeat order di dunia pendidikan, yaitu orang tua, santri atau wali santri itu ingin menyekolahkan kembali ke sekolah Anda? Ada jurusnya, ada strateginya. Mau tahu? Inilah strateginya. Strategi Terra. Kalau Anda ingat Terra Jana, lagunya Terra Jana gitu ya, berarti Anda ingat jurus Terra. Terra itu apa? T, aspek tangible-nya. E, empatinya. R, reliability-nya. R selanjutnya, responsiveness-nya bagaimana? A-nya assurance. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu aspek tangible. Ketika Anda membangun sekolahan, ketika Anda menjalankan sekolahan atau guru yang berada di sekolahan, guru penggerak, semuanya bergerak menggerakkan aspek tangible. Tangible adalah aspek yang terlihat. Jadi aspek yang terlihat di dalam memberikan layanan kepada siswa itu, lihatlah fasilitas-fasilitas lingkungan yang terlihat. Yang pertama yaitu seragamnya siswa. Sekolah tersebut seragamnya rapi, lengkap, cantik, indah, modis. Orang tua ingin menyekolahkan di situ. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan belajarnya seperti apa. Oh, belajar di sekolah itu lengkap. Yang ketiga yaitu fasilitas bangunan. Fasilitas bangunan, oke, kalau kita belum bisa menyajikan bangunan yang megah, besar, indah, tidak apa-apa. Yang penting 5R dari bangunan itu terjamin. Rawat, rapi, resik, rindang, ringkas. Terjaga, setiap pagi anak-anak bersih-bersih. Terlihat, tangible-nya terlihat oleh orang tua. Suka orang tua yang seperti itu. Kemudian perawatan peralatan KBM. Bagaimana anak itu belajar tidak ada komplain dan alatnya lengkap. Walaupun alat belum bisa lengkap, tapi bagaimana sekolah bisa mengusahakan. Nah, ini aspek tangible. Yang terakhir yaitu media komunikasi untuk mutu. Jadi media komunikasi bagaimana itu bisa tersedia. Ini aspek tangible-nya saja. Nah, setelah aspek tangible, jurus yang kedua yaitu empati. Nah, di empati itu ada 4 segmen. Di empati ada 4 segmen yang harus Anda perhatikan dalam memberikan layanan. Yang pertama, memahami kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa di situ apa? Jadi ketika kita memasukkan siswa, intake siswa, itu ada pemetaannya. Dan sekolah harus kebijakannya mengarah pada pemenuhan kebutuhan siswa. Kemudian akses sekolah tersebut mudah dijangkau. Jadi kalau akses sekolah itu santrinya ada yang dari luar pulau, maka dari itu sekolah itu wajib menyediakan dan membantu mendapatkan tempat tinggal di situ. Apalagi boarding, bagus itu sudah. Kemudian dari aspek empati yang ketiga yaitu bangga menjadi guru. Memahami kebutuhan guru. Kalau gurunya itu tidak bangga bekerja di situ, wah, bisa jadi siswa-siswanya malas belajar. Tidak bangga, tidak ada semangat. Semangat untuk mengajar tidak ada. Kemudian memahami kebutuhan guru. Kebutuhan guru sekolah harus pahami itu. Kalau tidak bisa melengkapi sepenuhnya, ya sedikit-sedikit setidaknya empati siswa, empati lembaga itu terhadap guru nyaman, guru senang. Karena kunci menjalankan layanan pendidikan itu ada di guru.
Kemarin berbicara kurikulum ya. Kita mendesain kurikulum sebagus apa kalau gurunya yang menjalankan kurikulum tidak senang? Nonsense. Sesungguhnya kurikulum yang utama yang ada di dunia pendidikan itu ya guru, itu kurikulum. Kita ini sebagai yang mendesain kepala sekolah yang atau manajer yang mendesain sekolah ini, kita hanya membantu saja, menata saja. Kemudian yang empati yang selanjutnya yaitu komunikasi yang penuh perhatian. Jadi penuh perhatian terhadap siswanya. Jangan sampai yang paling trending itu adalah bully. Jaga, bully itu rata-rata kalau sekolah ada bully, anak itu pasti keluar. Anak itu rata-rata keluar. Kalau bully itu penyakit di sekolahan yang hazard, dangerous ya. Kemudian reliability, tentang kehandalan. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kehandalan menangani siswa. Seperti yang tadi, cepat. Kehandalan menangani siswa. Siswa kalau sudah kena bully, sudah bertengkar, sudah ada masalah, kalau tidak diselesaikan, dia akan ilfil, dan kalau tidak diberikan penanganan dia akan stuck. Kemudian kehandalan sistem arsip dokumen. Ini harus dijaga betul, arsip penataannya rapi, apalagi pas akreditasi, pas monev. Jangan hanya pas akreditasi saja, pas monev saja ketika kita mau menata arsip. Jadi harus tiap hari, reliable dan saling berkesinambungan, berkelanjutan. Kemudian kehandalan guru memberi materi. Kalau guru kita belum standar, ya tingkatkan. Bagaimana dia senang menjadi standar. Harus senang dulu yang pertama. Kemudian peralatan guru dan tanggung jawab dalam mengelola kelas. Harus disupervisi. Kalau bisa tiap hari supervisi, tapi tetap diberikan kepercayaan pada guru. Dan terakhir tentang reliability, kehandalan personil dalam penanganan sistem komplain. Komplain orang tua, komplain guru, komplain siswa, dan komplain masyarakat. Jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam menangani komplain tersebut. Jika iya, maka itu alamat kita. Penanganan yang cepat itu akan bisa memberikan dampak yang bagus. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu responsiveness. Nah, responsiveness ini daya merespon lembaga sekolah terhadap apa yang ada di sekolah tersebut. Menghargai gurunya sudah bahagia belum? Merespon keluhan orang tua, hampir sama dengan yang tadi. Merespon keluhan orang tua, penghargaan terhadap hasil kerja. Jangan sampai guru sudah kerja tidak ada apresiasi. Kemudian yang paling utama adalah merespon keluhan siswa. Karena yang menjalani itu bukan orang tua, siswa. Siswa akan lapor ke orang tua akan komplain ke sekolah. Nah, ini yang harus kita kelola, bahwa sekolah harus mantap pengelolaannya. Dan yang terakhir yaitu assurance. Jangan menyepelekan jaminan mutu, assurance. Sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Masyarakat 5.0, 6.0 ini dia ingin sekolah di situ, jaminannya apa kalau lulus? Kalau mau sekolah di situ tapi tidak ada jaminannya, buat apa sekolah di situ? Belajar bayar mahal-mahal, nggak dapat apa-apa. 3 tahun loh, ada yang 6 tahun. Yaitu assurance itu ada 4. Jaminan mutu lulusan. Kalau lulus dari situ, maka dia dapat apa? Ini yang paling inti. Bisa dapat science-nya oke, bisa dapat entrepreneur-nya oke, bisa dapat akhlaknya oke. Kemudian SOP. Ini termasuk assurance, standard operating procedure. Punya nggak di situ? Apalagi kalau punya manual mutu, luar biasa. SPMI punya, manual mutu punya, ISO punya, lengkap sudah. Kayak mesin pencetak prestasi gitu. Sekolah adalah mesin pencetak prestasi, pencetak akhlak yang terbaik gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan lembaga. Kebijakan lembaga harus visioner yang maju ke depan dan punya mimpi yang tinggi dan selalu supporting. Kemudian koordinasi dan evaluasi, ini yang paling
menjalankan dari aspek Tera tadi, T sampai A ini, suksesnya ada di koordinasi dan evaluasi. Kalau tiap pekan tidak pernah dievaluasi, maka bisa kayak bom waktu di belakang meledak, hancur di situ apa yang direncanakan. Nah, itu semua adalah aspek layanan Tera: tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance. Nah, silakan mencoba sahabat-sahabat semua, tidak hanya di dunia pendidikan tetapi di dunia bisnis pun. Kalau bisnis Anda menjalankan aspek Tera tadi, insya Allah sukses dan repeat order. Saya dapat ini dari guru saya, dan layanan Tera ini sudah saya buktikan. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, share, and comments, karena LKS itu sodako. Semoga berkah untuk Anda. Selamat mencoba, sukses selalu, lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.